Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ngaji kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Kita kemarin telah sampai pada bab usulu tanzimis silah az-zaujiyah, fondasi di dalam sistem relasi antar suami istri. Kali ini adalah video kedua dari bab ini, yaitu di halaman 50. Bismillahirrahmanirrahim. Khamisan, yang kelima. Adamu wujubil jum'ati alal mar'ah. Tidak wajibnya sholat Jumat bagi perempuan, bagi wanita. Bidalili qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Jumat itu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki, dilakukan dengan berjamaah. Illa arba'atun, kecuali bagi orang 4, yaitu abdun mamlukun, budak yang dimiliki oleh seorang tuan, au imra'atun, atau perempuan, au sobiyun, atau anak kecil, au maridun, atau orang yang sakit. Keempat tipe orang ini, mereka tidak wajib melakukan sholat Jumat. Tetapi andaikan mereka melaksanakan sholat Jumat dan itu sah. Misalkan perempuan ikut sholat Jumat di masjid. Bagaimana? Apakah sah? Tetapi dia tidak berpengaruh pada keabsahan sholat Jumat yang dilakukan. Ada tidaknya dia tidak berpengaruh. Berbeda dengan orang laki-laki yang jumlahnya 40 dan dia mustautin, memang domisilinya di situ, mereka itu berperan dalam menjadikan sah tidaknya pelaksanaan sholat Jumat di situ. Apakah gugur kemudian sholat duhurnya ketika perempuan sudah melaksanakan sholat Jumat? Ya, tentu gugur. Di Indonesia dan di belahan dunia yang lain mungkin tidak populer memang perempuan melakukan sholat Jumat. Tapi kalau kita menyaksikan di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ya biasa, orang itu semuanya sholat Jumat, perempuan sholat Jumat. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sadisan, yang keenam. Inna rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, yajuzulahu, boleh baginya ayatazawwaja, untuk menikahi, bi arba'ini suatin, 4 perempuan, bi syartil adli bainahunna, dengan syarat adil antara mereka. Boleh poligami, ya. Laki-laki itu kan boleh poligami. Bihilafil mar'ati, kelawan bedani perempuan. Berbeda dengan perempuan, tidak boleh poliandri, tidak boleh memiliki lebih dari satu suami, tidak boleh. Ala yajuzulaha bila zaujun wahidun, perempuan itu hanya boleh untuk memiliki satu suami. Di beberapa kawasan, tapi sangat minim sekali, kalau tidak salah juga di daerah pelosok di India, itu ada memang tradisi poliandri. Jadi satu wanita itu memiliki banyak suami. Mungkin hanya di 50 penduduk di situ, ya. Jadi ada satu kampung khusus di situ yang memang mentradisikan itu. Itu zaman dulu, enggak tahu sekarang masih berlaku apa enggak. Budaya seperti itu tentu tidak baik dan bertentangan dengan akal sehat, dengan syariat. Kenapa? Karena wanita itu ya rahimnya satu, ya, dia akan dibuahi nanti oleh sperma dan seterusnya, dan itu ya hanya satu laki-laki yang akan masuk ke situ, gitu. Berbeda dengan laki-laki kan memang diperbolehkan untuk memiliki lebih dari satu, ya, lebih dari satu istri, tetapi itu bukan keharusan, dan itu juga jangan ditolak. Kenapa? Karena itu adalah aturan dari Allah, ada di Al-Quran, dipraktikkan oleh Nabi, sehingga jangan ditolak. Tapi juga jangan menjadi obsesi, masuk Islam, menjadi kiai, menjadi gus, dan seterusnya hanya untuk poligami. Tidak. Karena Nabi Muhammad SAW selama lebih dari 20 tahun, kan Nabi menikah di usia 25, ya, usia 25 sampai 40, diangkat menjadi Rasul, itu kan 15 tahun, terus habis itu mungkin 11 tahun atau 12 tahun masa dakwah itu kan masih dengan Sayyidah Khadijah, berarti
15 dengan 12, 27 tahun. 27 tahun lalu Sayyidah Khadijah meninggal. Itu kan monogami, tidak melakukan poligami. Baru setelah Sayyidah Khadijah meninggal itu Nabi melakukan poligami. Sayyidina Ali juga begitu. Menikah dengan siapa namanya? Sayyidah Fatimah di usia Sayyidah Fatimah yang 18 lalu meninggal di usia 28, 10 tahun itu memang monogami, tidak melakukan poligami. Baru setelah itu melakukan poligami. Sabian yang ketujuh, inna nasibahu fil miras, sesungguhnya bagian laki-laki dalam warisan a'dhamu lebih utama, lebih agung, lebih besar min nasibiha daripada bagian perempuan. Bidalili qaulillahi ta'ala, dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, lidzakari mislu haddil unsayain. Lidzakari bagi laki-laki mislu haddil unsayaini sama dengan bagian 2 anak perempuan. Jadi 1:2. Kalau laki-laki dapat, kalau perempuan dapat 50 juta ya dari bagian waris, maka laki-laki mendapat 100 juta, 2 kali lipatnya. Sabian yang ketujuh, ya, yang ke berapa? Sabian sudah. Saminan yang ke-8, inna rajula, sesungguhnya seorang laki-laki, lahut taksibu fil mirasi, itu punya hak menjadikan asobah, punya hak asobah. Hak asobah itu apa? Yaitu orang yang mendapatkan sisa dari warisan berdasarkan ketentuan. Jadi sisa-sisa warisan berdasarkan ketentuan itu diberikan kepada ahli waris asobah, dan itu laki-laki, bukan perempuan gitu ya. Aman nisa, adapun perempuan, falaisa fihinna mu'assibun, adapun perempuan mereka tidak mempunyai hak taksib, tidak punya hak untuk menjadi waris asobah ini. Saminan, tasian yang ke-9, innat talaqa biyadi rajuli, tolak itu ditentukan atau berada di kekuasaan laki-laki. Yang bisa mentalak itu laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan mau mengajukan talak, maka ya menggugat cerai jadinya untuk hulu, bisa ke pengadilan menggugat cerai. Tentu nanti akan ada alasan-alasan yang harus diajukan, harus dibuktikan. Kenapa kok minta cerai? Apakah misalkan suaminya itu KDRT, melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Ya laporkan, tidak apa-apa. Ya. Nabi itu tidak pernah memukul perempuan, tidak pernah memukul siapa kecuali dalam perang. Madaraba Rasulullah syai'an wala mura'atan wala khadiman. Nabi tidak pernah memukul suatu, gebrak-gebrak meja, mukul tembok, misalkan mukul perempuan istrinya, mukul khodimnya tidak pernah. Kecuali dalam perang ya. Kalau dalam perang ya memang suatu keharusan untuk melakukan perlawanan, untuk memukul musuh, untuk membasmi musuh dan seterusnya. Asyiron yang ke-10, wa kadzalika nikah wa raj'atu. Nikah dan rujuk itu juga ditentukan oleh laki-laki, berada dalam tangan laki-laki, dalam kekuasaan laki-laki. Al-hadi asyara yang nomor 11, la yajuzu lil mar'ah, tidak boleh bagi perempuan antusafira, untuk bepergian wahdaha, sendiri, biduni mahramin, tanpa adanya mahram. Tidak boleh perempuan itu pergi sendiri tanpa mahram. Tapi ini sudah tidak, nampaknya sudah tidak begitu berlaku ya. Ya kan? Sudah tidak begitu berlaku. Kita melihat fenomena di masyarakat kita, sudah biasa perempuan itu pergi berangkat sendiri tanpa mahram dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan di kalangan pesantren pun, di kalangan para bunyai misalkan ya, nun sewu, biasa kayaknya bunyai itu pergi sendirian, Ning pergi sendirian ya, keluyuran sendirian, terus Ning dan bunyainya cuma nggak ada temannya sama sekali, cuma sendiri dia dan ditemani oleh sopir. Itu kan sebenarnya nggak boleh kan. Kalau dalam konteks kajian-kajian kita itu kan tetap namanya kholwat dengan sopir gitu. Maka betul-betul harus dijaga. Dan alhamdulillah istri saya itu betul-betul menjaga itu. Jadi istri saya tidak mau dan tidak pernah mau berdua dengan sopir saja. Hanya diantar sopir itu mesti ngajak teman, mesti ngajak orang lain, ngajak emak, misalkan ngajak mbak-mbak, sehingga di dalam mobil itu tidak terhitung kholwat dengan sopir. Ini banyak terjadi, dan itu harus, tidak boleh dinormalisasi. Yang seperti itu tidak boleh dinormalisasi. Fakulu hada, semua ini yadullu ala fadli rijal. Jadi 11 hal tadi adalah menunjukkan keutamaan laki-laki ala nisa'i atas perempuan.
Wa hadza tafdilu, keunggulan ini innama huwa lil jinsi alal jinsi, itu hanya bersifat global. Jadi keunggulan ini adalah dimiliki oleh golongan laki-laki atas golongan perempuan secara global. La li jami' afrodir rijal ala jami' afrodin nisa, bukan kepada semua individu-individu anggota-anggota laki-laki dan anggota perempuan. Maksudnya begini, apakah misal ya, ada seorang profesor perempuan, ada seorang ulama perempuan, alimah dan luar biasa betul. Apakah ini lebih kemudian ada nuwun sewu misalnya orang awam petani, orang awam nggak bisa apa-apa sekali, yo lolak lolo. Apakah laki-laki yang orang awam ini lebih utama daripada perempuan yang profesor yang punya yang alimah ini? Ya tentu ya enggak. Dalam konteks begini yang perempuan ini yang lebih utama. Jadi laki-laki itu lebih utama daripada perempuan itu secara umum, gambaran umum. Tapi nanti personalnya itu dilihat, tidak langsung digebiak-uyah, digeneralisir bahwa laki-laki lebih utama daripada perempuan. Itu maksudnya. Wahadil qawamatu, kepemimpinan ini allati ja'alaha Allah subhanahu wa ta'ala lirrajul, yang dijadikan oleh Allah untuk laki-laki, taqtadi umuran kasiratan, itu mengharuskan banyak hal. Wajibatan umandubatan, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Yang bagi lil mar'ati antal tazimaha, yang seharusnya bagi perempuan untuk untuk menetapinya, watulahidaha, dan memperhatikannya, watak tadi umuran muharramatan memakruhatan, dan menuntut dan ada pula dan menuntut perkara yang haram dan menyebabkan perkara yang haram dan makruh. Yutlabu minha antajtanibaha wa tahdaraha, yang diharuskan bagi para wanita untuk menjauhi dan mewaspadainya. Untuk menjauhi tajtanibaha wa tahdara, dan mewaspadainya. Jadi karena laki-laki itu diberikan hak kepemimpinan tadi, diberikan tanggung jawab untuk memimpin, maka tentu nanti ada konsekuensinya. Ada yang bisa wajib, bisa mandub, sunnah, bisa haram, bisa makruh terhadap perempuan, terhadap para istri. Wa sanadkur insyaallah syai'an mimma yudhihadil qaidah, dan saya insyaallah akan menyebutkan sedikit dari apa yang bisa memperjelas kaidah tersebut. Mana yang wajib dan seterusnya. Awalan, jadi memang oleh Abu Yasin Muhammad Malik ini betul-betul didetailkan di poin per poin. Karena kalau kita poin per poin itu lebih enak gitu. Awalan, yang pertama, alla takhrujal mar'atu min baiti zawjiha. Seorang perempuan tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya illa idza adina laha sarahatan, kecuali jika suaminya memberinya izin secara jelas, secara lugas. Ya dek, saya izinkan, dan seterusnya. Ini harus jangan sampai menormalisasi perempuan tidak izin, istri tidak izin pada suami. Itu betul-betul harus izin. Alhamdulillah ya, istri saya itu kemana-mana izin. Kan sekarang zamannya gampang, doa ada WA, ada HP, tinggal WA saja. Mas, saya mau keluar, boleh enggak? Kalau suaminya misalkan kasih jempol kan berarti sudah boleh. Kalau kasih emotion kok sedih berarti kan nggak seneng. Kalau istrinya keluar, ya sudah gitu. Atau misalkan bilang iya, ya sudah berarti kan boleh. Mudah sekali. Jangan dipersulit, jangan dibuat sulit. Kok ribet sih, apa-apa harus izin dan seterusnya. Nah, kalau kita mau menjadi orang yang beriman, yang betul-betul beriman kepada Allah, ya kita harus mengikuti aturan memang. Jadi, agama itu memang penuh dengan doktrin gitu. Memang penuh dengan doktrin. Waqad rawa Ibnu Abbasin, sungguh Ibnu Abbas telah meriwayatkan, annamra'atan min Khas'amah, bahwa ada seorang perempuan dari Khas'am, sa'alat an-nabiyya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an haqqi zauji, terkait hak perempuan. terkait hak suami. Fadzakara laha jumlatan minal hukuk, lalu Nabi menjelaskan kepada perempuan Khas'am tadi sejumlah hak laki-laki, sejumlah hak suami. Waqala, dan Nabi bersabda, wa in kharajat min baitiha, jika seorang istri keluar dari rumahnya, bighairi idnihi, tanpa izin suaminya, la'anat hal malaikatu, maka ia akan dilaknat oleh malaikat, hatta tarji'a ila baitihi, hingga ia kembali ke rumah suaminya, au tatuba, atau bertobat. Akhrajahul Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Wa kana rajulun, ada seorang laki-laki, dulu ada seorang laki-laki qad kharaja ila safarin, keluar melakukan perjalanan. Wa ahida ila imraati, dan berpesan pada istrinya, alla tanzila minal uluwi ila sufli, untuk tidak turun dari lantai atas menuju lantai bawah.
Jadi dia dan suaminya hidup di lantai atas. Kemudian bapaknya, mertuanya suami ini atau bapak dari istri ini, perempuan ini hidup di lantai bawah gitu ya. Wa kana abuha fil asfali. Ayahnya hidup di lantai 2, di lantai 1. Famarido, kemudian sakit ayahnya tadi. Farsalat almar'atu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasta'dinu fin nuzuli ila abiha. Farsalat almar'atu, kemudian perempuan itu mengirim utusan ila Rasulullah, kepada Rasul, tasta'dinu fin nuzul, untuk tasta'zinu fin nuzuli, untuk meminta izin agar bisa turun ila abiha, pada bapaknya, untuk turun ke lantai 1. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ati'i zaujaki, taatlah pada suamimu. Artinya jangan turun. Famata, kemudian mati bapaknya tadi. Fasta'marathu, kemudian dia meminta rembukan lagi, meminta saran lagi ke Nabi, mengutus utusan lagi. Ini bapak saya sudah meninggal, boleh enggak saya turun ke lantai bawah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, ati'i zaujaki, taatlah pada suamimu. Tetap, meskipun bapaknya meninggal di lantai bawah, dia tidak dibolehkan turun oleh Nabi. Suruh di lantai atas. Kenapa? Karena pesan suaminya itu jangan turun. Fadufina abuha, kemudian bapaknya dikubur. Fa'arsalallaha sallallahu alaihi wasallam yukhbiruha, kemudian Nabi mengirim utusan kepada perempuan tadi, memberi kabar kepadanya, annallaha ghafara li abiha, bahwa Allah memaafkan bapaknya, bapak perempuan tadi, bita'atiha li zaujiyah, sebab ketaatan wanita tersebut kepada suaminya. Akhrajahu Tabrani fil Awsat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Awsat bisanadin dhaifin, dengan sanad yang dhaif. Jadi kalau saya sebagai bapak ya, pilihannya dua. Saya sakit dikunjungi oleh anak saya. Saya meninggal dirawat oleh anak saya. Anak saya mengiringi jenazah dan seterusnya misalkan ya. Dan pilihan kedua adalah saya tidak dikunjungi, tidak dirawat oleh anak saya, tapi saya mendapatkan maghfirah karena ketaatan, mendapatkan ampunan karena ketaatan anak saya kepada suami. Saya memilih yang kedua, tidak apa-apa. Nggak diwarani, tetap nggak diwarani anakku, tetap dipendem, tetap ono sing ngafani, tetap ono sing nyolati. Ini mati, ya wes. Tapi maghfirah itu mahal, gitu loh. Maghfirah itu mahal. Amma idza nahaha. Adapun jika suami itu melarang seorang istri anil khuruji sarahatan, untuk keluar dengan larangan yang tegas, walam yardalah, dan tidak ridho kepadanya, tidak ridho perempuan istrinya itu keluar, walam ya'dan, dan tidak memberinya izin, fa innahu yata'ayyanu 'alaiha wujuban alla takhruja, maka wajib baginya untuk tidak keluar. Kalau sudah jelas Lukas, "Dek, aku gak senang, ucap itu." Kalau sudah begitu ya jangan keluar. Wa antuti'ahu fi ma naha anhu, dan wajib baginya untuk patuh kepada apa yang dilarang oleh suaminya, wa haddara minhu, dan yang diwanti-wanti oleh suaminya. Faidal tazamat dalik, jika perempuan menetapi hal itu, melakukan hal itu, jadi dia tidak keluar rumah. Kalau keluar rumah harus izin suaminya. Kadat minaz zaujati, maka ia menjadi istri as-salihati, yang saleh, al-qanitati, yang salihah, al-qanitati, yang patuh kepada Allah. Al-lawai, yaitu orang-orang madahahunna Allahu, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala fi kitabihi, di dalam Al-Qur'an. Wa ja'ala lahunna bi ta'atihinna al-jannata sawaban wa jazaan, dan Allah menjadikan sebab ketaatan mereka kepada suaminya, menjadikannya ganti dengan surga sebagai pahala dan balasannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ayyuma imra'atin, wanita manapun, matat, yang mati, wa zawjuha anha radin, sementara sedang suaminya ridha kepadanya, dakhalatil jannah, maka ia masuk surga. Kalau ada orang perempuan dia meninggal, orang istri meninggal, dan suaminya ridha kepada perempuan ini, kepada istrinya ini, maka istrinya ini akan mendapat jaminan masuk surga. Akhrajahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Waqala, Imam Tirmidzi berkata, hasanun gharibun, hadis ini hasan, bagus, gharibun, dan gharib. Wa Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Laqad nadzamal Islamu, sungguh Islam telah mengatur as-silata zaujiyah. Islam telah benar-benar mengatur hubungan antara suami dan istri. Ya. Faja'ala qawamal manzil biyadir rajul. Islam menjadikan pengaturan atau kekuasaan, kepemimpinan, ya, pemimpinan rumah
di tangan laki-laki. Mimma taqtadihi mas'alatu qawamatir rajul 'alal mar'ati, hal yang merupakan menjadi konsekuensi qawamah kepemimpinan laki-laki atas wanita. Karena laki-laki dikasih qawamah kepemimpinan, maka otomatis urusan manzil, urusan rumah itu menjadi tanggung jawab suaminya. Ya. Tapi ya bisa diperwakilkan kepada istri, tapi semuanya itu harus menjadi kewajiban suaminya. Biaya-biaya di rumah itu adalah kewajiban suaminya. Sanian yang kedua, antuti'ahu fi kulli ma ya'muru ila akhiri, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.